Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan pada acara yang ketiga, pelaksanaan diseminasi modul 1 paradigma dan visi guru penggerak dengan tema disiplin positif dan budaya positif. Presentasi akan disampaikan oleh Bapak Budi Hartanto SPD. Kepada yang terhormat Bapak Budi Hartanto SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak ngantuk Bapak Ibu, HP-nya mohon diletakkan sebentar. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat hidayah inayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk kali ini pada acara diseminasi modul 1 pendidikan guru penggerak, di sini kami nanti akan menyampaikan modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Jadi nanti akan saya sampaikan secara cepat sehingga nanti tidak hanya modul 1.4 budaya positif saja. Nanti akan kami sampaikan mulai dari refleksi filosofi pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan yang terakhir nanti budaya positif. Untuk itu langsung saja Bapak Ibu kita ke modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bisa Bapak Ibu perhatikan di layar di sini sudah kami tulis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran atau filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sudah dicetuskan sejak dahulu, kira-kira 100 tahun yang lalu. Tetapi masih bisa kita terapkan di pendidikan sekarang, masih relevan. Walaupun ini sudah 100 tahun yang lalu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, ini kalau kita terapkan di pendidikan kita sekarang ini ternyata masih relevan, masih cocok. Nah, apa saja pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara nanti akan kita kupas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Kalau kita mengadakan atau melaksanakan pembelajaran di kelas terutama di Bapak Ibu, seyogianya itu berpusat pada murid. Murid sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan murid harus terpenuhi. Murid perlu merasa aman, nyaman, berharga, kemudian dicintai dan dipahami agar motivasi bertambah dan muncul kesadaran untuk belajar. Jadi kalau kita mengadakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang mungkin semula pembelajaran kita itu berpusat pada guru, untuk kalau kita sudah mengetahui tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, maka akan kita ubah, kita berusaha untuk mengubahnya yang semula berpusat pada guru nanti berpusat pada murid. Nah, itu kebutuhan murid harus terpenuhi, sehingga nanti anak itu akan belajar dengan nyaman, aman. Kebutuhan murid itu apa saja? Banyak sekali. Misalkan kalau anak itu belajarnya biar tidak ngantuk, biar tidak bosan, nah kebutuhannya apa? Misalkan saja kita menggunakan media atau alat pembelajaran yang menarik Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar abstrak saja kita menerangkan seharian penuh tanpa alat, tanpa media. Nah, itu akan membuat anak menjadi bosan, Nah, untuk itu mulai sekarang bisa kita rubah pembelajaran kita Bapak Ibu. Nanti yang berpusat pada guru, pada kita, menjadi berpusat pada murid. Itu yang pertama. Nanti untuk kegiatan aksi nyata atau apa saja yang sudah saya laksanakan nanti akan saya tampilkan. Nanti bisa panjenengan ATM amati, tiru dan modifikasi. Ngerti Bapak Ibu? Kemudian yang kedua,
Trilogi pendidikan ini sudah tidak asing lagi di telinga kita nih. Ada 3 trilogi pendidikan. Yang pertama itu ing Aso Suntulodo, kemudian ing Madya Mangunkarso, dan yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani. Jadi kita sebagai guru di depan itu bertindak sebagai apa, di tengah dan di belakang ini tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui semua, jadi tidak perlu saya kupas satu persatu. Kemudian yang ketiga, menuntun anak mencapai kodratnya. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus menuntun, menuntun, tidak mendikte. Menuntun anak, dituntun, sehingga nanti bisa belajar sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa Bapak Ibu kira-kira? Kodrat alam itu sesuai dengan keadaan dirinya, sesuai dengan alam di sekitarnya. Keadaan diri, misalkan apa? Hobinya, kemudian bakatnya, gitu ya. Kita harus mengadakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan itu, bakat, minat itu sebenarnya ya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut nanti di pembelajaran diferensiasi itu nanti. Kemudian kita juga dituntut untuk memberikan pendidikan anak itu sesuai dengan kodrat zamannya, sesuai kodrat zamannya. Mungkin kalau kita dulu mengajar anak-anak yang dulu ya, pasti beda dengan cara mengajar anak-anak yang sekarang ya. Kalau dulu mungkin 20 tahun yang lalu Pak Parno pernah mengajar saya Bapak Suparno. Mungkin dulu saat mengajar tidak menggunakan LCD. Iya betul. Kalau sekarang kita dituntut karena ini sesuai dengan perubahan zaman. Kalau dulu mungkin kalau pembelajaran tidak menggunakan HP, tidak menggunakan Android, sekarang kita dituntut menggunakan Android. Misalkan saat mengadakan kuis, saat mencari referensi kita menggunakan HP, karena ini sesuai dengan kodrat zaman. Jadi harus kita penuhi itu. Kalau kita tidak memenuhi kodrat alam dan zaman, ya nanti akan tertinggal dengan orang-orang atau dengan sekolah lain. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan karakter. Ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita mengajar, mendidik anak itu tidak hanya menyampaikan atau mentransfer ilmu kita saja. Yang penting yaitu kita harus mendidik dengan pendidikan karakter atau budi pekerti. Itu yang sangat penting kita berikan kepada anak-anak didik kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu, hanya 4 yang kami cuplik. Sebenarnya masih banyak sekali pemikiran atau filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian akan kami sampaikan aksi nyata yang sudah saya kerjakan atau sudah saya terapkan di kelas biar nanti Bapak Ibu mengetahui bisa ATM amati, tiru dan modifikasi diterapkan di kegiatan pembelajaran Bapak Ibu masing-masing di kelas. Ini saya putar coba aksi nyata 1.1 bisa panjenengan pirsani. Kita klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Penggerak. Saya Budi Artanto dari SMP Negeri 1 Giritontro, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Wonogiri, akan menyampaikan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul 1.1. Selamat menyaksikan. Setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya menyadari bahwa kegiatan pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih jauh dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, kurang menarik, kurang interaktif, dan penggunaan model serta media pembelajaran kurang bervariasi. Pembiasaan pembelajaran budi pekerti dan sopan santun juga belum terlihat. Setelah memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya akan mengadakan perubahan dalam pembelajaran di kelas saya. Pembelajaran yang akan saya terapkan yaitu pembelajaran yang terpusat pada murid, menarik, interaktif, dan menggunakan model serta media pembelajaran yang bervariasi.
Pembiasaan pembelajaran budi pekerti dan sopan santun akan saya tingkatkan. Persiapan yang saya laksanakan untuk melakukan aksi nyata yang pertama yaitu berdiskusi dengan guru mata pelajaran kita. Yang kedua yaitu menyusun perangkat pembelajaran atau RPP. Nah, itu aksi nyata yang sudah saya lakukan, Bapak Ibu. Saya mengubah pembelajaran sehingga nanti bisa menarik. Dalam aksi yang semula saya belum maksimal dalam penggunaan alat-alat dan media pembelajaran. Mulai hari ini saya berusaha untuk menggunakan alat dan media pembelajaran yang ada di sekolah kita. Aktif dalam setiap bagian kegiatan pembelajaran. Penggunaan alat dan media pembelajaran sudah bervariasi. Anak-anak juga dilatih untuk berbicara di depan kelas untuk presentasi sehingga nanti anak-anak terbiasa melakukan presentasi, berkomunikasi di depan teman-temannya. Itu perlu kita latih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswan. Itu teman guru yang mengamati kegiatan pembelajaran saya, salah satunya Pak Iswanto, kemudian guru lain juga ada tapi tidak kelihatan, sehingga nanti bisa memberikan komentar kepada kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan demi perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Itu salah satunya. Mungkin bisa kita percepat nih Bapak Ibu karena masih ada materi yang lain yang perlu kami sampaikan hari ini. Dari anak juga nanti kita minta untuk memberikan testimoni atau komentarnya terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya, sehingga nanti akan memberikan semacam evaluasi kepada guru yang mengajar. Saya kira itu Bapak Ibu untuk yang modul 1.1 nanti bisa panjenengan terapkan di kelas panjenengan masing-masing sesuai dengan mata pelajaran dan juga sesuai dengan materi yang panjenengan ajarkan di masing-masing kelas. Saya kira ini sudah cukup, saya tutup dulu untuk yang kegiatan pembelajaran pertama. Kemudian menginjak modul 2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Saya buka dulu. Di sini ada beberapa nilai-nilai dari guru penggerak yang nanti disiapkan untuk menjadi pemimpin pembelajaran, terutama pemimpin pembelajaran di kelas. Yang semula berpusat pada guru, nanti kita ubah menjadi berpusat pada siswa atau murid. Gitu, oke? Nah, nilai-nilai yang ada di dalam guru penggerak nanti akan sampai juga pada Bapak Ibu semuanya. Yang paling penting yang ada di tengah ini, berpihak pada murid. Jadi semua kegiatan pembelajaran, semua kegiatan yang ada di sekolah kita itu seyogianya berpusat pada murid, berpihak pada murid. Apakah itu kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kegiatan ekstrakurikuler, itu nanti seyogianya berpihak pada murid. Itu yang paling utama. Kemudian yang kedua yaitu reflektif. Seorang guru penggerak itu harus mempunyai reflektif atau daya saing. Kemudian bisa berkolaborasi. Misalkan saya tadi berkolaborasi dengan sesama guru penggerak dan juga berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru lain, apalagi harus bisa berkolaborasi dengan pimpinan, dengan tim manajemen. Kita itu harus bisa berkolaborasi. Kemudian yang berikutnya yaitu inovatif. Jadi kita harus inovatif, tidak hanya guru penggerak, semua guru harus inovatif, menciptakan kegiatan pembelajaran yang tidak monoton, harus inovatif. Kemudian mandiri itu bisa saja
kita laksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi kita itu secara mandiri. Misalkan kita meningkatkan kompetensi kita melalui PMM gitu Bapak Ibu. Kita belajar mandiri menggunakan aplikasi PMM. Kemudian kita belajar mengikuti semacam pelatihan, mengikuti semacam workshop dan lain-lain. Itu kita laksanakan secara mandiri juga bisa itu sebenarnya Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan kita sebagai seorang pendidik. Saya kira itu untuk modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Kita lanjut. Aksi nyata modul 1.2. Kita putar sebentar ya Bapak Ibu biar nanti Bapak Ibu bisa mengetahui seperti apa nilai dan peran guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita percepat mengingat waktu kita. Perkenalkan, saya Budi Hartidu. Ini kami akan lulus 1.2. Berikut ini dokumentasi pengembangan diri saya secara konkret, rutin, serta dapat dilakukan sendiri dari sekarang. Yang pertama yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Aksi nyata yang kedua yang sudah saya laksanakan yaitu menerapkan metode dan media pembelajaran yang bervariasi dalam kegiatan pembelajaran agar murid tidak bosan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu saya mengikuti berbagai macam pelatihan dan workshop untuk pengembangan diri saya. Aksi nyata yang keempat yaitu saya berkolaborasi dengan teman sejawat dalam berbagai kegiatan di sekolah ataupun di MKMB. Yang kelima yaitu saya melakukan refleksi di setiap akhir kegiatan pembelajaran. Dampak positif yang saya rasakan setelah melakukan aksi nyata modul 1.2 antara lain, murid menjadi lebih aktif dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kompetensi pedagogik saya meningkat. Kemudian kemampuan komunikasi dan kolaborasi dengan teman sejawat dan MKMP menjadi meningkat. Demikian aksi nyata dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi aksi nyata dari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak yang nanti diharapkan juga menular kepada Bapak Ibu semuanya. Nanti ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Modul 1.3 tentang misi guru penggerak. Ini langsung saja ke aksi nyata saja kalau gitu, biar tidak terlalu lama ya Bapak Ibu. Saya carikan dulu. Yang mana ini? Ini bisa panjenengan lihat dulu. Nanti yang terakhir budaya positif akan nanti saya sampaikan pakai slide. Perkenalkan, saya Budi Hartidu. Kita percepat di SMP karena mengingat waktu. Dalam menyusun visi guru penggerak harus laras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan anak. Guru hanya sebatas penuntun dengan tetap memperhatikan kodrat alam dan zaman. Berdasarkan materi yang telah saya pelajari, saya membuat satu visi guru penggerak, yakni terwujudnya pembelajaran yang religius, inovatif, dan berpusat pada murid. Berikut ini aksi nyata yang sudah saya lakukan. Nah, saya kira itu Bapak Ibu untuk menyusun visi misi dari guru penggerak dan
sudah saya tuangkan dalam bentuk aksi nyata. Ini saya kira sudah cukup. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Kita pause dulu. Langsung kita menuju ke modul yang terakhir, yaitu budaya positif. Nah, seperti yang sudah disampaikan beberapa kesempatan yang lalu, beberapa hari yang lalu mungkin, untuk mendisiplinkan anak itu seringkali kita menggunakan hukuman nih Bapak Ibu, menggunakan hukuman. Nah, kira-kira menggunakan hukuman itu diperbolehkan atau tidak Bapak Ibu? Tidak boleh sebenarnya ya. Sebenarnya tidak boleh. Nanti ada cara-cara sendiri untuk mendisiplinkan anak itu, yaitu menggunakan restitusi. Restitusi itu nanti ada dua macam, Ibu Bapak. Restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman. Nah, untuk restitusi itu nanti ada dua cara yang bisa kita tempuh, dan masing-masing cara itu nanti masih bisa kita pilih lagi, ada beberapa cara lagi. Ini nanti bisa kita lihat ada 5 posisi kontrol guru untuk mendisiplinkan siswa. Yang pertama yaitu kita sebagai guru itu posisi kita sebagai penghukum, sebagai teman, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah pada siswa, kemudian sebagai pemantau, kemudian yang terakhir yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer, kira-kira menurut Bapak Ibu yang pas kita terapkan itu yang mana ya kira-kira? Sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer, atau membuat merasa bersalah kira-kira Bu Erni? Sebagai teman bisa. Sebagai manajer itu yang paling bagus. Kemudian kalau sebagai pemantau bisa nggak ini kita terapkan? Bisa. Kita memantau anak didik kita. Kemudian pembuat merasa bersalah? Tidak. Sebaiknya tidak kita terapkan. Apalagi yang nomor 1 sebagai penghukum, sebaiknya tidak kita terapkan, karena itu nanti akan membuat psikis anak itu akan menjadi down. Kita lanjut. Posisi penghukum ini dengan cara menghardik. Nah, ini kan tidak boleh ya. Menunjuk-nunjuk, menunjuk-nunjuk. Kamu salah, kenapa kamu kok tidak memakai sepatu hitam dan sebagainya. Nah, sekarang kamu lari mengitari lapangan 50 kali. Nah, itu kan menghukum. Itu tidak boleh kita lakukan. Dampak penghukum, murid menjadi pendendam. Nah, ini betul Bapak Ibu. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Nah, jadi akan berakibat atau berdampak buruk kepada anak sendiri itu nanti. Pada guru juga. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini kalau kita menggunakan suara-suara ini, suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Seakan-akan menderita gurunya. Nah, ini dampaknya membuat murid merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Tidak bisa bersosialisasi, merasa bersalah. Akan menyendiri itu nanti. Akan berdampak pada psikologis anak juga itu nanti. Kemudian posisi teman, kita menerapkan ini juga bisa sebenarnya ya. Kita nanti kalau menggunakan kata-kata, suara guru akan menggunakan kata-kata yang ramah, seakan-akan
sebaya dengan kita. Hai bro, kenapa kamu kemarin nggak masuk? Misalkan begitu ya. Halo guys. Hai guys, kenapa kamu kemarin nggak masuk dan sebagainya. Halo Besti, kenapa kemarin kamu memakai sepatu belang-belang misalkan. Itu sebagai teman. Nah itu akan berdampak juga, murid akan bergantung kepada satu orang, gurunya itu sendiri. Nurut dengan satu guru, tapi dengan guru yang lain tidak. Karena hanya satu guru itu yang dianggap sebagai teman, yang lain bukan. Nah seperti itu akibatnya. Murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri, tergantung dengan gurunya tadi yang seakan-akan menjadi teman yang bisa membantunya. Jadi tidak akan mandiri anak itu. Berikutnya, kemudian posisi pemantau atau monitor. Nah ini seorang pemantau akan berusaha datar ini untuk kata-katanya itu datar, tidak emosional dan tidak bersenda gurau, menggunakan suara yang agak tinggi, tidak tinggi suaranya, kurang tinggi. Kemudian dampaknya, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Itu dampak bagi murid. Tapi ini masih bisa kita terapkan. Kemudian yang terakhir ini yang paling bagus ya. Kalau kita bisa memposisikan kita sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah atau kasus anak sebagai manajer, ini yang paling kita harapkan. Ya. Ini nanti dampaknya murid menjadi mandiri, percaya diri dan dapat memecahkan masalah dengan sendirinya, tidak tergantung orang lain. Karena kita hanya sebagai manajer saja. Anak sendiri yang akan mencari solusinya, akan berpikir dengan sendirinya, sehingga nanti masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan sendirinya oleh anak itu. Dan kemudian yang kedua tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu, marilah kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi untuk menuntut murid memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kalau murid itu melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas, maka dapat diselesaikan dengan segitiga restitusi. Jadi tidak dengan hukuman. Untuk langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kemudian nanti akan saya jelaskan langkah-langkahnya. Ada 3 langkah itu secara lebih rinci. Saged Bapak Ibu lihat di layar nanti bagaimana langkah-langkah yang dapat Bapak Ibu laksanakan ketika kita menerapkan segitiga restitusi yang kita terapkan pada anak yang melakukan kesalahan. Kita lihat Bapak Ibu, saya putar lagi. Ini yang pertama Bapak Ibu, langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Untuk menstabilkan identitas ini merupakan dapat untuk menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses yang terjadi pada anak itu sendiri. Kemudian berikutnya untuk langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Untuk validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip
setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid itu sendiri. Kemudian bisa kita lihat untuk langkah yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Di sini murid akan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, jadi motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Kemudian hal ini juga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Nah, itu untuk langkah yang ketiga. Kemudian di sini ada kasus pertama, yaitu seorang siswa mengambil barang milik temannya tanpa sepengetahuan yang punya. Kemudian penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi seperti pada video berikut ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang sudah saya lakukan terhadap anak yang mengalami suatu kasus, kemudian saya selesaikan menggunakan segitiga restitusi. Ini sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu pada salah seorang anak yang ini mengambil barang milik temannya tanpa sepengetahuan yang punya. Kemudian penyelesaiannya kami gunakan segitiga restitusi yang menggunakan 3 langkah tadi. Nanti bisa Bapak Ibu perhatikan ya, bisa kita perhatikan bersama-sama bagaimana cara menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi. Akan saya putar videonya, Bapak Ibu bisa panjenengan lihat di layar, nanti bisa ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi pada anak didik panjenengan. Suatu hal yang cukup menarik. Ada laporan bahwa kamu telah mengambil barang milik temanmu tanpa izin. Apakah kamu bisa menjelaskan apa yang terjadi? Saya tidak tahu apa yang Bapak maksud. Saya tidak mengambil barang apapun. Ya Pak, saya ingin kita bicara jujur di sini. Saya mengerti mungkin sulit untuk mengakui kesalahan, tapi penting bagi kita untuk menghadapinya. Apakah kamu merasa ada alasan tertentu mengapa kamu mengambil barang milik temanmu? Ya Pak, saya minta maaf. Saya mengambil barang milik teman saya karena saya iri kepada teman saya. Saya merasa dia lebih beruntung daripada saya. Jadi saya merasa ingin mengambil apa yang dia miliki. Terima kasih kamu telah jujur pada saya. Mengambil barang orang lain tanpa izin bukanlah cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar kepercayaan temanmu, tetapi juga melanggar aturan sekolah dan nilai moral yang penting bagi kita semua. Saya benar-benar menyesal Pak. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Ya, saya mengerti. Namun penting bagi kita untuk belajar dari kesalahan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Bagaimana menurutmu kita bisa menyelesaikan masalah ini dan memperbaiki hubunganmu dengan temanmu? Saya ingin meminta maaf pada teman saya dan mengembalikan barang miliknya. Saya juga akan berjanji tidak akan melakukannya lagi. Itu adalah hal yang bagus untuk memulai. Saya akan membantu menjembatani percakapanmu dengan teman kamu dan memastikan bahwa kamu memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Tapi yang paling penting, saya berharap kamu bisa belajar dari pengalaman ini dan menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih Pak. Saya berusaha untuk memperbaiki diri saya. Ya, saya percaya kamu bisa melakukannya. Sekali lagi, penting bagi kita untuk mengakui kesalahan kita dan bertanggung jawab
atas tindakan kita. Jika kamu butuh bantuan dan dukungan tambahan, saya akan selalu di sini untuk membantumu. Terima kasih banyak Pak, saya akan berusaha sebaik mungkin. Oke, terima kasih. Nanti bisa kembali ke kelas lagi. Nah itu Bapak Ibu kasus pertama sudah selesai. Kemudian ke kasus 2, seorang murid terlibat dalam perilaku perundungan yang melibatkan menyebut nama orang tua seseorang di depan kelas. Nah penyelesaiannya juga dengan segitiga restitusi. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Saya telah menerima laporan bahwa kamu terlibat dalam perilaku perundungan yang melibatkan menyebut nama orang tua seseorang di depan kelas. Bisakah kamu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, Gel? Saya tidak tahu apa yang Bapak bicarakan. Saya tidak melakukan apapun. Nabil, saya menghargai jika kamu merasa sulit untuk mengakui kesalahan. Tapi yang sangat penting untuk kita berbicara jujur. Perilaku seperti itu sangatlah serius dan memiliki dampak yang sangat besar. Apakah kamu bisa membayangkan bagaimana perasaan seseorang jika nama orang tuanya itu digunakan untuk membuatnya merasa hina di depan teman-temannya? Maaf Pak, saya tahu saya salah. Saya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Jadi saya hanya ingin bersenang-senang dengan teman-teman saya. Ya, saya mengerti bahwa kamu mungkin tidak bermaksud menyakiti teman-teman kamu. Tapi tindakanmu telah melukai perasaan teman kamu. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan meminta maaf kepada orang yang saya sakiti, dan saya akan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Itu adalah langkah yang baik. Namun, saya juga ingin kita memikirkan lebih jauh tentang bagaimana kita bisa mencegah hal seperti ini. Bapak Ibu sudah saya tayangkan penerapan segitiga restitusi pada anak didik kami, anak didik saya yang melanggar keyakinan kelas. Nah untuk penyelesaiannya sudah kami lakukan menggunakan segitiga restitusi. Itu tadi ada 2 kasus, kasus pertama dan kasus kedua. Ini memang agak sedikit berbeda, tapi cara menyelesaikannya sama, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, setelah panjenengan melihat tayangan tadi, kemudian cara-cara menerapkan segitiga restitusi tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menerapkannya apabila anak didik Bapak Ibu itu melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas masing-masing. Jadi itu sudah saya tayangkan yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu. Saya kira itu untuk materi segitiga restitusi saya cukupkan sampai di sini. Kita bisa melanjutkan lagi di beberapa pertemuan mendatang. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Kemarin sudah disinggung ini ya, mungkin tidak perlu saya ulas lagi, langsung saja kita lihat video 5 kontrol tadi biar kita lebih paham gitu Bapak Ibu. Kita lihat cara menyelesaikan masalah atau kasus menggunakan 5 kontrol tadi. Tadi yang paling bagus itu yang manajer atau sebagai teman atau penghubung tadi Bapak Ibu. Iya betul, sebagai manajer. Kita sebagai manajer terhadap anak-anak yang mengalami masalah atau terkandung kasus di sekolahan kita. Kita lihat dulu video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol.
5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang mengalami kasus atau melanggar tata tertib itu namanya Naren. Naren bisa kita perhatikan, kita lihat dulu. Naren, sini kamu. Mungkin mirip dengan Burianti. Selalu terlambat. Burianti. Pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Dihukum tadi ya, biasanya bertiga. berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar bergurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sekalian di Bapak Ibu masih dua posisi. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren?
agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, saya kira itu Bapak Ibu 5 posisi kontrol yang bisa kita pilih. Ternyata yang paling akhir, yang paling cocok kita pilih posisi sebagai manajer untuk menyelesaikan masalah pada anak didik kita, karena anak didik kita itu nanti dituntut untuk mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi itu untuk modul yang terakhir tentang budaya positif yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan mungkin beberapa saat atau beberapa minggu ke depan mungkin masih akan kita lanjut untuk melaksanakan diseminasi di modul yang lain. Bapak Ibu, sebelum kita tutup mungkin biar tidak ngantuk, tepuk 1, tepuk 3. Terima kasih. Saya kira itu Bapak Ibu, karena waktunya sudah siang. Untuk pertemuan pada siang hari ini, sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru dan Bapak Kepala Sekolah di ruang guru ini, membersamai kami untuk melaksanakan diseminasi modul 1 pendidikan guru penggerak pada Kabupaten Wonogiri ini pada kesempatan siang hari ini, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Sebelum saya tutup, di sini ada pantun, makan salak buahnya tunggal, salak dibeli di pasar Praci. Jika terdapat salah dan janggal, mohon maaf sepenuh hati. Pisang masak dimakan kera, pisang dimakan di tempat kelam. Sampailah kita di penghujung acara, kami tutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah sekali lagi kita give applause untuk Bapak Budi Hermanto SC. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk seluruh siswa kami. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur secara tulus pada Allah. Saya secara pribadi masih diberi kesempatan berada di tengah-tengah Dewan Pendidik yang progresif, yang menuju ke perkembangan lebih baik ke depannya. Luar biasa, guru penggerak itu filosofi pertama tergerak, kemudian bergerak, lalu menggerakkan. Ini sepertinya sudah sampai titik kedua, hampir ketiga sepertinya. Tergerak artinya terinspirasi, tertarik sekali begitu, untuk bisa menjadi guru penggerak, menjadi penggerak. Kemudian bergerak artinya sudah melakukan langkah nyata, ini bergerak betul ini. Kemudian yang ketiga pastinya akan menggerak, karena kalau 3 di tahun ini gurunya berapa? 20 berapa? Gurunya 30 ya, berarti 110, 19 lah berarti. Insya Allah nanti ditarget 19 menggerakkan yang lain, dan luar biasa. Bapak Ibu, makin jelas bahwasanya kita tidak bisa berkutik pada kebiasaan lama, mendendam masa lalu.
Kalimatnya misalnya begini, aku ki dadi kaya ngene iki ya marga dhisik dikeplak guruku. Mulane aku disiplin, mulane aku saiki pinter gitu. Aku iso dadi tentara iki lak marga dituthuk tanganku. Ora lapor ning wong tuwa. Malah nek lapor aku dikoplok gitu. Tidak bisa pasal itu dipakai untuk senjata zaman sekarang, nggak bisa. Zaman sudah berubah, maka kita tidak kaget kalau belakangan ini ada guru kena pasal penganiayaan. Karena yang benar memang tidak boleh lagi menganiaya. Andai zaman bapak-bapak, bubu guru kita dulu itu sudah ada ilmu seperti ini, saya yakin secara nurani seorang guru tidak ingin jiwet muridnya, tidak ingin jewer muridnya, tidak ingin nutuk muridnya, tidak ada yang seperti itu. Nggak ada. Hanya memang perjalanan hidup seperti itu, artinya disini ada ilmu yang sebaik ini, maka setelah terbuka bersyukur, alhamdulillah aku jadi guru di masa-masa sudah seperti ini ilmunya, bersyukur sekali gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berbahagia sekali Bapak Ibu, hari ini ada pelantikan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Giritoto, Bu Retno. Bu Retno itu besar. Kemudian pastinya setelah Bu Retno nanti dikukuhkan Kepala Sekolah, nanti mengampu ke sini. Mengampu ke sini, sehingga terus di sana suwung, kemungkinan diisi oleh pengampuan juga. Nah, diyakini atau saya yakin, beberapa teman pun meyakini bahwa nanti diampu. Kemungkinan diampu oleh yang sedekat begitu. SMP 2 Mbak Retno diampu Pak Nugroho dari Tirtomoyo 1. Ya, tanpa wahyu ya maksudnya ya. Pak Nugroho itu kepala SMP 1 Tirtomoyo begitu. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah nanti kedatangan pimpinan yang progresif, Bapak Ibu makin semangat, makin gigih, termotivasi, terfasilitasi intinya begitu. Yang ketiga, aku tadi sempat semonto. Sumo enggak yodoan. Sumo baik. Oh, berarti ora aku sing sumo. Berarti ketika ada ide ruang guru di AC, jangan mencak-mencak menolak dong. Cocok toh ya. Bapak Ibu, di Bosda itu kemungkinan nanti barang itu datang di bulan kalau enggak Juni-Juli. Ada pesanan AC 4 biji. Bosda itu. Ayo, ya. Ya tidak ada kata untuk ruang. Seperti kata Pak Budi, kita itu kan manajemen. Pak Parno leader manajemen, Bu Mas Aloro manajemen, Pak Marti sama Pak Budi manajemen, Pak Ihsan sama Pak Budi Hartanto manajemen, Pak Manto sama Pak Gumuryanti manajemen. Apa sifatnya manajemen? Mengelola supaya inspirasi datang dari penjenengan semua, dari semua stakeholder. Nanti kalau jadi keputusan bukan karena doktrin gitu loh. Katanya kalau guru itu menjadi manajernya siswa, ya kan? Guru menjadi manajernya siswa supaya anak-anak bisa problem solving, ya kan gitu. Nggak usah dipandu, bisa memecahkan masalah. Nah kita manajemen harus begitu. Kita manajemen tidak dengan anak, kita manajemen dengan teman-teman yang di manage itu, supaya ada lontaran pemikiran dari yang putusan dari penjenengan. Jadi jangan Bapak Ibu tuh minta akurat diperintah. Jadi kan jadi manajer kok jadi perintah dia atau enggak? Penyen berpendapat nanti dikelola oleh manajemen, lalu dikembalikan ke kita. Yuk putusannya dia kan gitu. Kalau saya di sini pengennya jadi inspirator. Kedudukan yang kedua pengen jadi motivator. Yang ketiga pengen jadi fasilitator. Kalau tidak kebelet, jangan jadi eksekutor. Tapi kalau kebelet ya kepeksa lah nunggu-nunggu jenengan urung wani berpendapat atau penjenengan tahu diri. Aku kurang ngerti tentang itu sih. Mboten ngerti pae aku. Contohnya misalnya tentang suatu garapan apa. Ya nek saya ngenteni penjenengan pasti Pak mboten ngerti ampun ngenteni kula kan begitu. Terpaksa saya eksekutor gitu loh. Tetapi kalau masih bisa saya hindari eksekusi itu, saya jangan eksekutor. Contoh sederhana, saya berperan sebagai inspirator gitu kan misalnya. Saya tahu kok penjenengan terinspirasi oleh beberapa kelakuan, saya tahu. Penjenengan dia biasanya kok ngalasan Pak I. Aku Pak I setuju loh. Mesti bilang apa? Orang lain njek kan begitu. Nah, itu kan berarti inspirator itu. Ya kan? Ojo njek timpal Pak I minggu kan begitu. Berarti penjenengan terinspirasi. Menu ya syukur waton bungkus gitu.
Ini pada para ora terinspirasi, jenengan pasti ora nganggo kerdus.